السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membaca tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita membahas ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang ke-256 atau yang setelahnya 257. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama dan telah jelas yang lurus dari yang menyimpang. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa, lan fisama laha, tidak mungkin bisa lepas lagi daripadanya. Wallahu sami'un alim. Yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, bahwa Allah menghabarkan subhanahu wa ta'ala tidak ada paksaan dalam agama li'adamil hajah, karena tidak perlu, tidak butuh untuk memaksa orang. Mengapa? Karena yang namanya paksaan itu tidak ada kecuali pada perkara-perkara yang samar, tidak jelas, sehingga perlu memaksa orang harus percaya. Atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh fitrah dan akal sehat, maka perlu memaksa orang untuk menerima. Atau perkara yang ghamidah, yang gelap, tidak jelas mana yang baik, mana yang buruk, apakah bermanfaat atau bermudarat, maka orang ragu menerimanya, kecuali harus dipaksa. Sedangkan semua itu tidak ada dalam agama. Keraguan dalam agama Islam tidak ada. Ketidakjelasan tidak ada. Sesuatu yang tertolak atau yang tidak diterima fitrah tidak ada. Ngapain harus dipaksa? Amma dinul qawim,
as-siratal mustaqim faqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Adapun agama yang lurus ini, agama Islam, dalam keadaan sangat jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Telah jelas rambu-rambunya, telah jelas jalan-jalannya, telah jelas urusannya, dan diketahui kebaikannya sangat jelas, hikmahnya sangat jelas, cocok dengan pandangan dan fitrah manusia. Idza nadhara adna nadharin ila atharihi wa ikhtarahu. Kalau melihat pengaruh agama, siapa yang melihat sedikit saja pengaruh agama, niscaya dia akan tahu bahwa agama ini hak, karena pengaruhnya baik. Wa man kana sayyi'ul qasdi, kecuali mereka-mereka yang memang tidak mau dan memang tujuannya jelek. Orang yang jelek nggak akan mau kebaikan. Orang yang qasduhu sayyi', tujuannya jelek, maka tidak akan mau menerima kebenaran. Maka apa perlunya dipaksa? Memang orang ini tidak mau. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya, qala wa yubsirul hasan fayamilu ilal qabih fahadha laysa lillahi haja fi ikrahihi. Kalau orang yang jelek kemudian melihat baik, tidak suka, apakah perlu dipaksa? Laisa lillahi haja fi ikrahihi. Allah tidak membutuhkan orang tersebut untuk dipaksa dalam agama. Li'adamin natijati wal faidati fi. Karena tidak ada kebutuhannya, tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya. Memang tidak mau. Padahal dia sudah tahu hati kecilnya bahwa ini baik. Jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan istayqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati mereka yakin ini benar, tapi menolak. Apakah perlu dipaksa? Dia tahu ini benar tapi enggak mau. Zulman wa 'uluwan, karena sombong, karena zalim. Makanya orang-orang yang jelek tidak perlu. Wal mukrah laisa imanuhu sahihan. Lagi pula agama ini membutuhkan keyakinan. Alaysa kadzalik? Agama ini membutuhkan keimanan. Seorang yang diterima imannya adalah seorang yang yakin dengan hatinya. Orang yang berpura-pura, apakah diterima imannya? Tidak diterima. Munafiqin mulutnya menyatakan amanna, apakah diterima? Munafiqin berpura-pura ikut salat walaupun mutaakhirin, ikut salat walaupun malas, apakah diterima? Tidak diterima. Mengapa? Karena enggak ada niat dalam hatinya, enggak ada keyakinan dalam hatinya, enggak ada keikhlasan dalam hatinya. Baik, sekarang kita tanya, kalau orang dipaksa, apakah ada keikhlasan dalam hatinya? Tidak ada. Lantas apa perlunya dipaksa? Kalau orang terpaksa, apakah diterima salatnya? Dia mau salat terpaksa, mau ibadah terpaksa, masuk Islam terpaksa, apakah diterima? Tidak diterima. Baik, sehingga la ikraha fid din, enggak perlu ada paksaan dalam agama. Karena justru orang yang masuk Islamnya terpaksa, tidak ikhlas, enggak diterima. Wala tadullul ayatul karimah ala tarki qitalil kuffaril muharibin. Tetapi sudah dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu, bukan bermakna ayat ini berarti tidak ada jihad fi sabilillah. Karena jihad bukan tujuannya memaksa orang untuk masuk Islam, bukan. Tetapi jihad pertama untuk mereka orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Itu satu. Yang kedua, agar mereka semua tunduk di bawah aturan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah negara Islam atau khilafah Islamiyah. Setelah mereka di bawah kekuasaan Islam, di bawah pemerintahan Islam, mereka tidak dipaksa untuk ganti agama, tidak. Tetapi dibiarkan mereka melihat bagaimana Islam, bagaimana kaum muslimin, semoga dengan itu suatu saat dia akan masuk Islam. Melihat keindahan Islam.
melihat keadilan Islam, melihat hikmah Islam, melihat bagaimana bagusnya aturan-aturan Islam. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan masuk Islam. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang musyrik yang mau minta perlindungan di negara muslimin, izinkanlah. Mengapa kau diizinkan padahal dia musyrik, kafir? Hatta yasma' kalam Allah, agar mereka mendengar ucapan Allah. Jadi mendengar ayat-ayat dibacakan oleh kaum muslimin, mendengar dakwah Islam diajarkan oleh kaum muslimin, mendengarkan berbagai macam aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh kaum muslimin. Semoga dengan itu mereka akan masuk Islam dengan sukarela. Maka enggak perlu dipaksa. Jihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam, bukan sama sekali. Jihad bukan memerangi orang agar memaksa mereka masuk Islam, tidak. Tetapi membuka pintu yang tertutup oleh rejim-rejim kafir yang menghalangi orang untuk masuk Islam. Maka ini ditumbangkan. Setelah itu silahkan. Mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Enggak masuk Islam, dilindungi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini yang berbeda dengan ajarannya terorisme atau ajarannya para teroris, berbeda. Islam tidak mengajarkan untuk memaksa, tetapi dibiarkan mereka di dalam perlindungan negara Islam, negara muslimin, negara atau khilafah Islamiyah. Agar apa? Agar mereka suatu saat tahu betapa adilnya Islam, betapa bijaknya Islam, betapa sempurnanya Islam, dan kemudian masuk Islam dengan sukarela. Qala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, sabab alladhi awsalahum ila dhalik, sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam perkara yang seperti itu. Saya loncat sedikit karena sudah dibahas pada pekan yang lalu, pada kajian yang lalu. Barakallahu fikum. Maka kita ulangi dengan ringkas saja. Wasabab, apa sebabnya terjadi demikian? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, wali mereka adalah syaitan. Sehingga siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada taghut, sesembahan-sesembahan lain, maka berarti dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa. Limadza? Karena Allah waliyul ladzina amanu. Karena Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Hadza yashmul wilayatahum li rabbihim bi an tawallawhu, dan ini mencakup walaknya mereka kepada Allah. Jadi kata wali itu diambil dari kata wala, loyalitas. Kalau dari Allah, walinya orang beriman, maknanya Allah pelindung mereka, penjaga mereka. Kalau dari manusia dikatakan wali Allah, maknanya lain, bukan pelindung. Mereka wali-wali Allah, maknanya mereka berwala, berloyalitas kepada Allah SWT. Itu hubungan wala antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah walinya mereka, yang bermakna mereka pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bi antawallauhu, di mana mereka berwala, setia, berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabghuna anhu badala, maka mereka tidak mencari selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, wala yusyrikuna bihi ahada, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini makna walaknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berwala kepada Allah, setia dalam ibadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak pada yang lain, maka Allah pun menjadikannya sebagai wali. Qad taqaduhu habiban wa waliyan, berarti dia menjadikan Allah sebagai yang paling dicintainya, yang paling dia setia padanya. Wa walau awliya'ahu wa adauhu a'da'ahu, maka mereka para hamba-hamba Allah yang berwala kepada Allah, mereka akan cinta kepada Allah
dan akan memusuhi musuh-musuh Allah. Otomatis. Siapa yang cinta kepada Allah akan memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Akan mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari cinta adalah mencintai siapa-siapa yang dicintainya dan memusuhi siapa-siapa yang memusuhinya. Maka kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang tersebut harus konsekuensinya mencintai pula orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manhum? Siapa mereka? Alladzina amanu. Orang-orang beriman. Berarti cinta kepada Allah harus cinta pula kepada para rasul. Cinta kepada Allah harus cinta pula kepada orang yang beriman. Cinta kepada Allah harus cinta kepada para sahabat, para tabi'in, para imam, para salihin. Sebaliknya harus memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus benci pada orang-orang kafir. Benci kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul. Adau a'da'ahu, memusuhi musuh-musuhnya. Fatawallahum bilutfihi wa man 'alaihim biihsanih, maka Allah pun mencintai mereka dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Wa man 'alaihim biihsanih, dan Allah memberikan pada mereka semua kebaikan-kebaikannya. Apa di antaranya yang Allah berikan pada mereka yang terbesar? Akhrajahum minadh dhulumati ila nur, dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Qala fa akhrajahum min dhulumatil kufri wal ma'asi wal jahli ila nuril imani wat ta'ati wal ilmi. Maka mereka pun Allah keluarkan dari kegelapan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebodohan, dikeluarkan dari sana kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya iman, cahaya ketaatan, cahaya ilmu. Wa kana jazaohum ala hadha an sallamahum bin dhulumatil qabri wal hasyri wal qiyamati. Dan bahwa balasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala nanti adalah Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan dari kegelapan kubur. Allah jadikan kuburannya terang benderang. Allah selamatkan mereka di padang mahsyar. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumil qiyamah, dan juga kedahsyatan kegelapan yaumil qiyamah. Ketika terjadi kehancuran yang dahsyat pada alam semesta ini, di mana kaum mukminin sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kengerian-kengerian hari kiamat. Ini jazaohum. Ini balasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebaikannya. Mereka diselamatkan dari kegelapan kubur, dari kegelapan hari kiamat, dari kegelapan hasyar. Sehingga Allah tiupkan angin yang lebih lembut daripada sutra, lebih harum dari misik. Tidaklah tersentuh angin ini orang yang beriman, walaupun imannya sebiji dzarrah, kecuali diwafatkan. Kemudian tidaklah terjadi di dunia ini, atau tidaklah ada lagi orang yang beriman. Tidak tersisa orang yang beriman satu orang pun. Hatta la yuqalu Allah, Allah. Sampai tidak disebut lagi di dunia ini lafaz Allah. Udah gak disebut lagi. Tidak ada lagi orang yang percaya dan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadinya hari kiamat. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka dari kegelapan kuburnya, kegelapan mahsyar, kegelapan hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, ilan na'imil muqim. Allah masukkan mereka ke dalam kenikmatan yang terus-menerus. Warahah, juga maknanya kenikmatan. Wal fashah, kelapangan. Wasurur, kebahagiaan. Ini makna ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut.
Dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kata tagha yang maknanya melampaui batas. Didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Saya ulangi definisi, taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Apa yang para hamba melampaui batas karena sesuatu itu, maka sesuatu itu taghut. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ada 3 jenis taghut. Ada ma'bud, ada matbu', ada muta'. Ma'bud yang disembah, matbu' yang diikuti, dan muta' yang ditaati. Kalau sesuatu yang diibadahi selain Allah berarti membawa kepada kesyirikan, maka itulah taghut. Beribadahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Maka itu taghut. Seperti Fir'aun dan Namrud. Fir'aun dan Namrud dan sejenisnya. Itu yang ma'bud, yang diibadahi. Au matbu'in, atau jenis kedua yang diikuti. Kalau ada sosok yang diikuti, kemudian dia menyeret pengikut-pengikutnya kepada kekafiran, maka dia juga taghut. Dia juga taghut. Au muta', atau yang ditaati. Pemimpin yang ditaati, penguasa yang ditaati. Kemudian dia giring semua yang di bawahnya, yang taat kepadanya, untuk mentaatinya dalam kekafiran. Itu juga taghut. Maka taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Bahwa sesuatu yang namanya taghut adalah sesuatu yang menyebabkan para hamba jadi kafir, jadi kufur, apakah dalam bentuk ma'bud, sesembahan, atau dalam bentuk matbu' yang diikuti, atau dalam bentuk muta' yang ditaati. Siapa pimpinannya, tokoh paling besar dari taghut? Asy-syaitan. Sehingga ketika ditanyakan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Mat taghut?" Beliau jawab, "Asy-syaitan." Jelas. Syaitan diikuti dalam kekafiran. Syaitan diikuti, ditaati dalam kekafiran. Maka taghut yang paling tingginya adalah syaitan, iblis. Jabir bin Abdullah ditanya pula tentang taghut. Beliau menjawab, taghut kuhan. Tanzil alaihimus syayatin. Taghut adalah para dukun-dukun yang setan-setan turun padanya. Setan dari kalangan jin. Mengapa dia katakan taghut juga? Karena kuhan mengajak orang untuk percaya pada dirinya bahwa dirinya tahu yang gaib, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada selain Allah yang tahu yang gaib, itu kufur. Maka itu dikatakan taghut. Para sahabat, bahkan para salaf seluruhnya, seringkali ketika ditanya satu makna, mereka jawab dengan contoh. Mereka jawab dengan contoh. Apa itu taghut? Syaitan. Apa itu taghut? Kuhan. Apa itu taghut? Fir'aun. Apa itu taghut? Namrud. Itu contoh-contohnya, bukan definisinya. Adapun definisinya adalah apa disebut oleh para ulama setelahnya, bahwasanya apa yang menyebabkan para hamba jadi kufur, melampaui batas, menyimpang sesat, maka dia dikatakan taghut. Apakah dalam bentuk sesembahan, atau dalam bentuk tokoh yang diikuti, atau dalam bentuk yang ketiga, yaitu muta' yang ditaati. Siapa wali-wali orang kafir? Awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut, yaitu syaitan. Fatawallau syaitan wa hizbahu. Mereka orang-orang kafir walaknya kepada syaitan. Wattaqaduhu min dunillahi waliyan. Mereka jadikan syaitan sebagai walinya. Wa walauhu wa taraku wilayata rabbihim. Mereka setia, memberikan loyalitasnya kepada syaitan. Mereka meninggalkan perwalian dari Rabb mereka sendiri, pencipta mereka sendiri, Allah, mereka tinggalkan.
Justru mereka berwalaknya kepada iblis. Fasallatuhum alaihim uqubatan lahum. Maka Allah pun jadikan iblis menguasai mereka. Sebagai uqubah. Sebagai balasan untuk mereka. Fakanu ya'uzzunahum ilal ma'asi azza. Maka mereka pun mendorong orang-orang tersebut untuk melakukan maksiat, kesesatan, kekufuran. Mirip dengan pembahasan kemarin. Syaitan ta'uzzuhum azza. Mendorong mereka dari belakang, memberi semangat mereka untuk berbuat kufur, kesesatan, penyimpangan. Yuz'ijunahum ila syarri iz'aja. Menggoncangkan mereka untuk melakukan kejelekan. Iz'aja. Fayukhrijunahum min nuril iman wal ilmi wat ta'ah ila dhulmatil kufri wal jahli wal ma'asi. Akhirnya setan-setan tadi, apakah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, apakah dari kalangan ma'bud atau dari kalangan jenis matbu atau jenis muta', para taghut ini yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Mereka mengeluarkan wali-walinya, setan-setan ini mengeluarkan wali-walinya dari cahaya kepada kegelapan. Cahaya iman, dari cahaya ilmu, dari cahaya taat kepada dhulmatil kufri. Dari cahaya iman dibisikkan. Masa kamu percaya begitu saja? Bukankah sampai kamu ragu? Cahaya ilmu, mereka akan katakan, untuk apa kamu belajar? Kebenaran itu bisa diketahui dengan perasaanmu, cukup. Kucing tidak sekolah, tapi tahu kalau mencuri itu haram. Buktinya, dia kalau kamu datangi dalam keadaan memakan makananmu yang diberikan kepadanya, dia tenang. Tetapi kalau dia mencuri, kamu datang, dia lari. Mengapa? Karena fitrahnya tahu, yang awal tadi halal, yang kedua haram. Pakai filsafat kucing untuk menyatakan belajar itu nggak perlu. Ngapain jauh-jauh belajar kepada masyayikh wal ulama? Is'al qalbak, tanyakan pada hatimu, selesai. Nggak perlu belajar. Ada syaitan. Mengeluarkan dari ilmu kepada kebodohan. Watta'ah, dan ketaatan diajak kepada kemaksiatan. Ila dhulmatil kufri wal jahli wal ma'asi, dari keimanan, dari ilmu, dari ketaatan diseret, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam kekafiran, kebodohan, kemaksiatan. Fakana jazaohum ala dzalika an haramul khairat atau hurimu al khairat. Akhirnya balasan buat mereka terhalang dari segala kebaikan. Karena wali-walinya setan, wali-walinya taghut. Orang kafir wali-walinya taghut. Maka hurimul khairat, terhalang dari kebaikan-kebaikan. Wa fatahumun na'imal bahjah wal musirrat. Maka mereka terhalang atau kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki. Mereka tidak mendapatkan bahjah, keindahan, sesuatu yang sangat menarik, membahagiakan. Mereka tidak mendapatkannya. Wasyarat yang memberikan surur, memberikan kebahagiaan, juga mereka tidak mendapatkannya. Wa kanu min hizbi syaitan. Akhirnya mereka menjadi pasukan syaitan. Wa awliya'ahu, dan wali-wali syaitan fi daril hasrah, di tempat penyesalan. Daril hasrah adalah neraka. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini pengikut syaitan yang menjadikan syaitan sebagai wali-walinya. Sehingga wa man yu'min billah atau wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka kalau seseorang sudah mengingkari taghut, Masya Allah, kemudian beriman pada Allah, selesai. Itu inti agama. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, tali yang kuat, yaitu tali agama, dinil qawim. Tidak terbawa oleh taghut dan dia terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fillah azakumullah. Ayat berikutnya berbicara tentang salah satu taghut yang mendebat Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Allah katakan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Kata Allah, tidakkah kau lihat, wahai Rasul, tidakkah kau lihat bagaimana orang yang hajja Ibrahim, mendebat Ibrahim. Hajja dari kata hujjah, berargumen dengan Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa mendebat nabinya? Ana atahu Allahul mulk, karena merasa memiliki kekuasaan dan kerajaan. Kemudian menantang nabinya. Ketika Ibrahim berkata kepada orang tersebut, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ternyata orang itu berkata, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, kalau begitu Allah mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari dari timur, silahkan terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, orang kafir itu bungkam, tidak bisa menjawab. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladzi hajja Ibrahim fi rabbi ay ila jara'atihi. Maknanya, lihatlah, apakah kau tidak lihat orang yang mendebat Ibrahim? Yani lihatlah jara'atahu, lihatlah kelancangannya. Jara'ah dari kata jur'ah, maknanya berani tapi dalam kejelekan. Sehingga saya terjemahkan kelancangan, berani dalam kejelekan. Lihatlah jara'atahu wa tajahulahu, lihatlah kelancangannya, lihatlah tajahulnya, berpura-pura bodohnya, wa inadahu, penentangannya, wa mahajatahu, bagaimana dia membantah, fima la yaqbalu tashkik, pada perkara yang tidak ada keraguan, pada perkara yang tidak ada keraguan padanya. Hal fillahi syak, apakah tentang Allah ada keraguan? Tidak ada keraguan. Tidak ada yang menentang tentang keilahan kecuali orang yang menentang hati kecilnya sendiri. Komunis, ateis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan, tapi hati kecil mereka percaya Tuhan itu ada. Dan fitrahnya selalu berkata, Tuhanku, Tuhanku. Tidak ada keraguan pada namanya ilah, pencipta langit dan bumi. Hanya saja mereka menjulukinya dengan julukan yang berbeda-beda. Tetapi kalau ditanya apa yang kalian maksud, mereka menyatakan pencipta langit dan bumi, yang mengadakan alam semesta. Itu semua fitrahnya mengakui. Tidak ada syak pada masalah ini. Tetapi hadat taghut, Namrud ini, taghut yang satu ini, mendebat Ibrahim pada perkara yang sudah pasti. Mendebat Ibrahim pada perkara yang gak ada keraguan padanya. Wa ma hamalahu, apa yang membawa dia berbuat seperti itu? An atahu Allahul mulk, karena merasa punya kekuasaan, karena merasa punya kedudukan. Fatagha wa bagha wa ra'a nafsahu mutara'isan ala ra'iyatihi, maka dia melampaui batas, dia sombong, dia melihat dirinya pemimpin di atas seluruh rakyatnya. Fahamalahu dzalika ala an hajja Ibrahim, akhirnya membawa dia untuk mendebat Ibrahim Nabiullah pada perkara yang jelas-jelas pasti benarnya, pada perkara yang diakui oleh fitrah seluruh manusia, yaitu fi rububiyatillah, mendebat tentang rububiyah Allah. Faza'ama annahu yaf'al kama yaf'alullah, dia mengaku bahwa dirinya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan.
Ail munfarid bi anwa'it tasarruf, yakni yang bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan dikhususkan dua perkara, menghidupkan dan mematikan, karena keduanya merupakan inti dari pengaturan alam semesta. Ini dihidupkan, ini dimatikan, ini diciptakan, ini dihancurkan. Wali'anna al-ihya mabda'ul hayati dunya, dan yang namanya penghidupan adalah permulaan kehidupan dunia. Sedangkan kematian adalah permulaan kehidupan akhirat. Maka disebutkan dua, yuhyi wa yumit. Tentunya maknanya, lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu, maknanya bukan hanya menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa cuma dua itu? Tidak. Maknanya yang menghidupkan dan mengatur seluruh kehidupan, dan yang mematikan dan mematikan seluruh kehidupan. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini, Namrud ini, tajahal, berpura-pura bodoh, berpura-pura dungu, nggak ngerti kalau yang dimaksud itu adalah penghidupan seluruh kehidupan. Dengan perangkat-perangkatnya, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan pemeliharaannya, dengan takdir-takdirnya. Itu semua berkait. Tapi dia pura-pura bodoh. Oh, cuma hidup dan mati. Bisa saya. Ana uhyi wa yumit. Atau ana uhyi wa umit. Dia panggil dua orang. Yang satu saya hidupkan. Bebas kamu. Yang satu saya matikan. Dia bunuh. Astagfirullah. Zalim. Membunuh jiwa dengan tanpa dosa apapun, tanpa kesalahan apapun. Maka Ibrahim alaihissalam menyatakan kepadanya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Ya enggak akan mampu, enggak akan bisa. Dia makhluk kecil, kerdil, enggak punya apa-apa, enggak punya kekuasaan apapun. Makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil, lemah, enggak punya apa-apa. Baru sadar dia. Nggak bisa menjawab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah katakan, fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nuwasil fi darsil qadim biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha